Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisyah Ratu Arti, NPM 191110600009. Di sini saya akan melaksanakan UAS evolusi dengan tema penyimpangan genetik. Apa sih penyimpangan genetik? Penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi variagen yang ada dalam suatu populasi karena pengambilan sampel secara acak. Nah, alel pada keturunannya adalah sampel dari alel pada orang tua dan kebetulan memiliki peran dalam menentukan apakah individu tertentu bertahan dan bereproduksi. Frekuensi alel populasi adalah fraksi satu gen yang memiliki bentuk tertentu. Nah, penyimpangan genetik dapat menyebabkan varian hilang sepenuhnya dan dengan demikian mengurangi variasi genetik. Hal ini juga dapat menyebabkan alel yang awalnya langka menjadi lebih sering dan bahkan tetap. Ketika beberapa kali melihat alel ada, efek penyimpangan genetik lebih besar dan ketika banyak kesalahan ada, efek lebih kecil. Nah, di pertengahan abad ke-20 tentang apa yang terjadi mengenai kepentingan relatif dari seleksi alam versus proses netral, termasuk pergeseran genetik. Ronald Fisher yang menjelaskan seleksi alam menggunakan genetik Mendel berpandangan bahwa pergeseran genetik memainkan peran paling kecil dalam evolusi. Dan hal ini tetap menjadi pandangan dominan selama beberapa dekade. Nah, pada tahun 1968, ahli genetika populasi Moto Kimura kembalilah semangat dengan teori netralnya tentang evolusi molekuler. Nah, di sini yang mengklaim bahwa sebagian besar contoh di mana perubahan genetik menyebar ke seluruh populasi, walaupun belum tentu perubahan fenotip, disebabkan oleh penyimpangan genetik yang bekerja pada mutasi netral. Adapun diilustrasikan oleh ilmuwan yaitu pada proses pergeseran genetik yang diilustrasikan menggunakan 20 kelereng dalam toples untuk mewakili 20 organisme dalam suatu populasi. Nah, pertunjukan toples kelereng ini sebagai populasi awal. Setengah dari kelereng dalam atasan berwarna merah dan setengahnya lagi berwarna biru. Dengan masing-masing warna sesuai dengan alel yang berbeda dari satu gen dalam populasi. Di setiap generasi baru, organisme bereproduksi secara acak. Untuk mewakili reproduksi ini, pilih secara acak kelereng dari toples asli dan masukkan kelereng baru dengan warna yang sama ke dalam toples baru. Nah, hal ini adalah keturunan dari marmer asli. Artinya, marmer asli tetap berada di dalam toplesnya. Proses ini sampai 20 kelereng baru berada di toples kedua. Guci kedua sekarang akan berisi 20 keturunan atau kelereng dengan berbagai warna. Toples kedua berisi 10 kelereng merah dan 10 kelereng biru. Pergeseran acak telah terjadi pada frekuensi alel. Nah, jika proses ini diulang beberapa kali, jumlah kelereng merah dan biru yang diambil secara generasi berfluktuasi. Terkadang sebuah toples memiliki lebih banyak kelereng merah daripada toples induknya dan terkadang lebih biru. Fluktuasi ini analog dengan pergeseran genetik, perubahan frekuensi alel populasi yang dihasilkan dari variasi acak dalam distribusi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam satu generasi tidak ada kelereng dengan warna tertentu yang dapat dipilih. Artinya mereka tidak memiliki keturunan. Dalam contoh ini, jika tidak ada kelereng merah yang dipilih, toples yang memiliki generasi biru hanya berisi keturunan biru. Jika hal ini terjadi, alel merah telah hilang secara permanen dalam populasi, sedangkan alel biru yang tersisa menjadi semua generasi masa depan sepenuhnya biru. Dalam populasi kecil, fiksasi dapat terjadi hanya dalam beberapa generasi. Nah, mekanisme pergeseran genetik sendiri dapat diilustrasikan dengan contoh yang disederhanakan melalui koloni bakteri yang sangat besar yang diisolasi dalam setetes selarutan. Secara genetik spesifik, kecuali satu gen dengan dua alel berlabel A dan B yang merupakan alel netral, yang berarti bahwa mereka
tidak mempengaruhi kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Semua bakteri dalam koloni ini memiliki kemungkinan yang sama untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Melihat ini, bakteri memiliki alel A dan menemukan lainnya memiliki alel B. Jika A dan B masing-masing memiliki frekuensi alel 1/2. Prinsip Hardy-Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi yang cukup besar, frekuensi alel akan tetap konstan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kecuali keseimbangannya terganggu oleh migrasi, mutasi genetik, atau seleksi. Namun dalam populasi yang terbatas tidak ada alel baru yang diperoleh dari pengambilan sampel acak alel yang diturunkan ke generasi berikutnya. Tetapi pengambilan sampel dapat menyebabkan alel yang ada menghilang. Nah, karena itu pengambilan sampel acak dapat menghilangkan tetapi tidak menghapus suatu alel, dan karena penurunan acak atau peningkatan frekuensi alel mempengaruhi distribusi alel yang diharapkan untuk generasi berikutnya. Pergeseran yang mendorong suatu populasi menuju keseragaman genetik dari waktu ke waktu. Ketika sebuah alel mencapai frekuensi 100% dikatakan tetap dalam populasi, dan ketika sebuah alel mencapai frekuensi 0% itu adalah tandanya hilang. Populasi yang lebih kecil mencapai fiksasi lebih cepat, sedangkan dalam batas populasi akan terbatas fiksasi tidak tercapai. Setelah alel menjadi tetap, pergeseran genetik terhenti dan frekuensi alel tidak dapat berubah kecuali alel baru diperkenalkan dalam pengiriman, mutasi, atau aliran gen. Jadi meskipun penyimpangan adalah proses acak tanpa arah, ia bertindak untuk menghilangkan variasi genetik lembur. Terima kasih, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.